Saudaraku jiwa terpilih, mari kita berbicara sejenak. Dari hati ke hati, aku ingin mengajakmu untuk merenung sejenak karena kata-kataku ini memang untukmu. Aku tidak berbicara kepada orang lain, tapi langsung kepadamu, mendengar dan merasakan apa yang ada di dalam dirimu. Bukan hanya lelah fisik, tapi lelah dalam batin. Mungkin kamu sudah terlalu lama menahan beban hidup ini. Hingga sekarang kamu tidak tahu lagi seberapa lama kamu bisa bertahan. Rasanya seperti ada berat yang terus menekan, dan mungkin di dalam hati kecilmu kamu merasa ingin menyerah. Sebelum kita melanjutkan, bagi kalian yang telah lama bersama Aiman, terima kasih telah bergabung, berlangganan, dan telah memberikan super thanks. Terima kasih atas subscribe, like, dan komen. Kebaikan kalian telah menyinari jalan kita. Tinggalkan komentar dengan bismillah. Ini akan mengirimkan sinyal kuat ke semesta, mengajak Anda untuk berfokus pada pelayanan, transformasi diri, dan siap untuk menutup babak lama dalam hidup Anda untuk membuka jalan bagi pengalaman dan pemahaman spiritual yang lebih dalam. Bolehkah kita sejenak berbicara dengan kejujuran? Hidup ini bisa terasa sangat berat, bukan? Terkadang masalah datang bertubi-tubi, mulai dari kewajiban yang tidak pernah selesai, harapan orang lain yang terus mengiringi langkahmu, hingga tanggung jawab yang tidak ada habisnya. Di tengah semua itu, kadang kamu bertanya pada diri sendiri, bagaimana dengan aku? Siapa yang melihat dan mendukungku sementara aku berusaha memberi kepada semua orang? Dan ketika kamu merasa tak ada yang benar-benar peduli, Tuhan ingin mengingatkanmu, Dia melihatmu. Dia tahu betul apa yang sedang kamu alami. Setiap rasa sakit yang kamu rasakan, setiap beban yang kamu tanggung, Tuhan tidak mengabaikanmu. Aku ingin mengingatkan hal ini dengan lebih jelas. Tuhan tahu betapa lelahnya dirimu. Dia tahu betapa kerasnya kamu berusaha, dan Dia mengerti bahwa itu tidak mudah. Tidak ada usaha yang sia-sia. Meskipun terkadang hasilnya tidak segera terlihat. Izinkan aku membagikan sebuah pesan untukmu. Hanya satu kalimat hari ini. Terkadang, tidak perlu beribu kata untuk mendengar suara semesta. Kadang, satu kalimat sudah cukup untuk membuka pandangan kita yang tertutup oleh kelelahan hidup. Dengarkan ini dengan hati yang terbuka. Datanglah kepadaku, wahai kamu yang merasa lelah dan terbebani. Aku akan memberikan kedamaian dan kelegaan untukmu. Renungkan ini dalam-dalam. Pesan ini tidak berkata, datanglah setelah segalanya sempurna. Tidak. Semesta berkata, datanglah jika kamu merasa lelah. Ini berarti untuk semua yang merasa sudah tidak mampu lagi, termasuk dirimu. Kehidupan ini tidak selalu tentang bagaimana kita bisa menghadapinya dengan sempurna. Terkadang, itu tentang memberi ruang untuk diri kita sendiri, untuk merasakan setiap emosi yang datang, dan untuk menerima kenyataan bahwa kita tidak harus kuat setiap saat. Kita bisa lelah, kita bisa merasa rapuh, dan itu tidak mengurangi nilai kita sedikit pun. Jangan takut untuk berhenti sejenak, jangan takut untuk merangkul ketidakpastian. Tuhan ingin memberimu kelegaan, memberimu ruang untuk bernafas, dan menunjukkan bahwa kamu tidak harus menanggung semuanya sendirian. Dalam setiap keletihanmu ada kekuatan yang sedang dipersiapkan, meski seringkali kita tidak menyadarinya. Dalam setiap luka, ada proses penyembuhan yang sedang berlangsung. Dalam setiap kegelapan, ada cahaya yang perlahan merayap masuk. Jadi izinkan dirimu untuk merasa, untuk beristirahat, dan untuk melepaskan apa yang tidak bisa kamu kendalikan. Jangan ragu untuk melepaskan beban itu. Bahkan jika hanya untuk sejenak, Tuhan akan memberikanmu kelegaan yang kamu butuhkan, bukan saat segalanya sempurna, tetapi saat kamu benar-benar membutuhkannya. Kamu tidak harus menyelesaikan semuanya sendirian. Biarkan dirimu terhubung dengan semesta, dengan energi yang lebih besar dari dirimu, yang senantiasa mendukung langkah-langkahmu, meskipun kadang kita tidak melihatnya. Ingatlah, setiap perjalanan yang terasa sulit, setiap perjuangan yang terasa berat, bukanlah perjalanan yang sia-sia. Ada keindahan yang ditemukan bahkan di dalam kegelapan. Mari bersama-sama melepaskan apa yang telah menahan kita, dan membuka diri kita untuk kelegaan dan kedamaian yang semesta ingin berikan. Kamu layak merasakan kedamaian itu, dan kamu layak merasakan cinta yang tak terbatas yang selalu mengalir, tak peduli seberapa berat langkah yang kamu tempuh. Berapa dari kalian mungkin berjalan dengan senyum, terlihat kuat, padahal di dalam hati merasa hampir. Kamu berusaha tampil baik-baik saja, namun sebenarnya dalam diri ada kekosongan yang tak terungkapkan. Semesta tidak menciptakanmu untuk hidup seperti itu. Kamu tidak dimaksudkan untuk memikul semua beban itu sendirian. Izinkan aku memberitahumu, tidak ada salahnya untuk mengakui rasa lelahmu. Tidak ada salahnya untuk berkata, aku tidak bisa lagi.
Itu tidak membuatmu lemah, itu justru membuatmu lebih hidup. Dan percayalah, semesta menghormati kejujuran itu. Dia mampu menerima hati yang hancur, dia bisa menyembuhkan kekacauan yang kamu rasakan. Tidak ada ketakutan atau keraguan yang membuatnya pergi menjauhimu. Apa yang semesta ingin katakan padamu sekarang? Dia berkata, serahkan semuanya padaku. Berhenti mencoba menanggung beban ini sendirian. Aku ada di sini untuk menopangmu. Dan dengarkan ini, semesta tidak pernah mengharapkan kamu untuk menyelesaikan segalanya sendirian. Kamu tidak diminta untuk memperbaiki semua masalah atau menemukan solusi untuk segala krisis. Itu bukan tugasmu. Itu adalah bagian dari perjalanannya. Tugasmu adalah untuk percaya, untuk menyerahkan segala yang kamu rasakan kepadanya, dan biarkan dia yang mengerjakan apa yang hanya dia yang mampu. Seringkali kita merasa perlu mengendalikan segala hal yang ada di luar kendali kita, hingga kita merasa stres dan lelah, tetapi inilah kenyataannya, semesta yang memegang kendali. Dia lebih besar dari setiap masalah, lebih kuat dari perjuanganmu, dan dia sudah bekerja di balik layar untuk kebaikanmu. Saudaraku, ketika semesta berbicara kepada kita, aku akan memberikanmu ketenangan. Itu bukan hanya tentang istirahat tubuh semata, melainkan ketenangan bagi jiwamu. Ketenangan yang membawa kedamaian, bahkan saat hidup terasa penuh gejolak. Ketenangan yang mengingatkanmu bahwa segala sesuatu berjalan dengan aliran yang telah ditentukan, dan semesta mengaturnya dengan cara yang tak terlihat namun penuh hikmah. Dunia mungkin akan mendorongmu untuk berusaha lebih keras, untuk terus berjuang, dan merasa seolah hanya dengan kerja keras, segala sesuatu akan teratasi. Namun semesta berkata, datanglah kepadaku. Dunia mengajarkanmu untuk mencari jalan sendiri, tetapi semesta berkata, aku akan mengatur semuanya untukmu. Berhenti menggenggam segalanya terlalu erat. Apapun beban yang kamu bawa, entah itu kekhawatiran, kecemasan, ketakutan, atau rasa bersalah, serahkan semuanya kepada semesta. Saat ini juga, jangan menunggu waktu yang lebih baik. Jangan menunda hingga esok. Lakukanlah sekarang. Semesta tidak membutuhkan kesempurnaan dari kita. Yang ia cari adalah ketulusan. Ia mencari jiwa yang lelah dan siap berkata, aku membutuhkan petunjuk dan kekuatanmu. Melepaskan segalanya, semesta akan memberimu kedamaian yang tak terjangkau oleh akal manusia. Ia tak akan memberimu kekuatan untuk melangkah lebih jauh dan mengingatkanmu bahwa kamu tidak pernah berjalan sendirian. Mari kita melangkah sedikit lebih dalam, tetapi mempercayainya. Hidup seolah itu sudah benar-benar menjadi kenyataan, itu adalah perjalanan tersendiri. Aku tahu sebagian dari kalian mungkin berpikir, ini terdengar indah, tapi bagaimana aku benar-benar bisa melepaskan, memikul beban ini? Bagaimana aku bisa percaya pada semesta ketika segalanya tampak hancur? Mari kita bahas bersama. Salah satu alasan mengapa kita merasa lelah adalah karena kita terlalu sering berusaha bertarung dalam pertempuran yang sebenarnya tidak diminta oleh semesta untuk kita hadapi. Beberapa dari kita merasa harus memperbaiki segala sesuatu, mulai dari kehidupan orang lain hingga keadaan yang kita anggap harus kita selesaikan. Kita mengkhawatirkan orang yang kita cintai, pekerjaan, bahkan dunia di sekitar kita, dan meyakini bahwa kita harus menjaga semuanya tetap utuh. Izinkan aku mengingatkanmu, bukan tugas kita untuk menyelamatkan segalanya. Itu adalah tugas semesta yang lebih besar. Beberapa dari kalian perlu mendengar ini dengan hati yang jernih. Kamu bukanlah semesta itu sendiri. Berhentilah mencoba mengambil alih peran yang bukan milikmu. Inilah yang terjadi ketika kita memaksakan kehendak kita untuk mengendalikan segala hal. Kita merasa kelelahan. Kita menjadi frustrasi karena mencoba menguasai hal-hal yang memang berada di luar kendali kita. Begitu semesta mengajarkan kita untuk melepaskan beban, biarkan aku yang mengaturnya. Izinkan aku mengingatkanmu. Sesuatu yang penuh makna, kekuatan, semesta muncul dalam kelemahan kita. Ini berarti, ketika kita merasa sudah mencapai titik terendah, semesta datang dengan kekuatan yang melampaui kemampuan kita. Ketika kita merasa ingin menyerah, semesta berkata, serahkan padaku. Namun ada satu hal yang harus kita lakukan. Kita harus memberi ruang bagi semesta untuk bekerja. Sebagian dari kita terlalu sibuk mencoba mengendalikan segalanya sehingga kita tidak memberi ruang bagi kekuatan semesta untuk beraksi. Kita berdoa agar semesta bergerak dalam hidup kita, namun seringkali kita malah sibuk mencoba menyelesaikan segala sesuatu dengan cara kita sendiri. Saudaraku, itu bukanlah kepercayaan sejati. Kepercayaan sejati adalah berkata, aku cukup percaya untuk melepaskan semuanya. Namun, melepaskan bukan berarti berhenti peduli. Itu bukan berarti menyerah.
Melepaskan berarti berhenti berusaha, mengendalikan segalanya dengan kekuatanmu sendiri. Melepaskan berarti menyerahkan semuanya, mempercayakan perjalanan kepada alam semesta, dan meyakini bahwa segalanya sedang berjalan, bahkan ketika kamu belum melihat hasilnya. Kadang-kadang perubahan tidak datang secepat yang kita harapkan, dan jika kita jujur itu bisa terasa berat. Kita ingin solusi instan. Kita ingin jawaban yang cepat. Namun, dengarkan ini, alam semesta tidak pernah terlambat dan tidak pernah terlalu cepat. Alam semesta tahu apa yang kamu butuhkan, dan kapan saat yang tepat untuk itu. Jadi jika kamu sedang menunggu jawaban sekarang, jangan biarkan harapanmu luntur. Menunggu bukan berarti kamu dilupakan. Menunggu adalah saat ketika alam semesta mempersiapkan sesuatu yang lebih indah dari apa yang bisa kamu bayangkan. Ada satu hal lagi yang perlu kamu renungkan. Terkadang kita merasa lelah karena kita mengisi diri dengan hal-hal yang tidak memberi kedamaian. Kita mencari ketenangan di tempat-tempat yang tidak dapat memberikannya. Mungkin itu media sosial, menonton TV berjam-jam, atau terus-menerus menggulir ponsel. Hal-hal itu hanya mengalihkan perhatian sementara, tetapi tidak memberikan kedamaian sejati. Hanya ketenangan dari dalam dirimu yang mampu mengisi kekosongan itu. Kehadiran yang lebih besar adalah tempat di mana kamu akan menemukan kedamaian. Kekuatan yang sejati datang dari kedalaman hatimu. Ketenangan ini adalah tempat di mana kita belajar untuk berserah, untuk merasakan cinta yang lebih besar daripada diri kita sendiri, dan untuk melepaskan segala beban. Saat kita membuka diri terhadapnya, kita menemukan ketenangan yang tidak hanya datang dari luar, tetapi dari dalam. Dari hati yang penuh kasih dan pengertian. Sekarang mari kita merenung sejenak. Apa yang akan kamu pilih hari ini? Apakah kamu akan terus berusaha menanggung bebanmu sendiri? Ataukah kamu akan mempercayakan semuanya dan membuka dirimu untuk menerima ketenangan yang lebih besar? Berikut yang aku tahu. Jika kamu melepaskan, alam semesta akan menuntunmu. Jika kamu percaya dan menyerahkan, kedamaian akan mengalir. Jika kamu membuka diri, kekuatan yang lebih besar akan menopangmu. Mungkin saat ini kamu merasa seperti harus menghadapinya sendiri. Beban yang tak kunjung selesai, perasaan yang terkadang tak bisa dijelaskan, dan harapan yang seakan terus menanti. Namun ingatlah ini, kamu tidak perlu menanggung semua itu seorang diri. Alam semesta selalu hadir, siap membimbingmu melalui setiap langkah yang kamu ambil. Ambil waktu, sejenak sekarang untuk melepaskan segalanya, dan mempercayakan kepada alam semesta. Biarkan dirimu terhubung dengan kekuatan yang lebih besar. Biarkan segala ketakutan, kecemasan, dan keraguan mengalir pergi, dan beri ruang untuk kedamaian itu datang. Jangan tunggu hingga besok. Jangan tunggu hingga kamu merasa siap. Saat ini adalah saat yang tepat. Biarkan diri kamu terbuka dan menerima kedamaian yang semesta siapkan untukmu. Percayalah, setiap kali kamu memilih untuk melepaskan, kamu membuka pintu bagi keajaiban yang belum pernah kamu bayangkan. Hari ini kamu punya pilihan. Pilih untuk mempercayai proses, pilih untuk membuka hati, dan pilih untuk merasakan ketenangan yang semesta tawarkan. Sekarang kita akan melangkah lebih jauh karena ada satu hal lagi yang perlu disadari. Setelah kamu melepaskan bebanmu, kamu harus belajar untuk tetap berada dalam ketenangan yang lebih tinggi. Banyak dari kita pandai melepaskan beban kepada alam semesta, namun ketika hidup kembali terasa berat, kita cenderung menariknya kembali. Aku memahami, ini adalah bagian dari pengalaman manusia. Namun hari ini kita akan membahas bagaimana tetap berada dalam ketenangan batin, bahkan ketika hidup terasa begitu penuh tantangan. Aku ingin kamu memahami ini, hidup dalam kedamaian yang lebih tinggi adalah pilihan yang sadar. Itu tidak terjadi secara otomatis. Kamu perlu berjuang untuk mempertahankannya. Kamu harus menjaganya. Ingatlah, kedamaian yang melampaui pemahaman manusia hanya datang ketika kita memilih untuk melepaskan kekhawatiran kita, menyerahkannya kepada yang lebih besar. Kamu harus memutuskan, aku tidak akan membiarkan kekhawatiran menguasai diriku. Aku tidak akan membiarkan ketakutan mengambil kebahagiaanku. Aku akan melepaskan semuanya dan percaya bahwa alam semesta akan menangani segalanya dengan cara yang sempurna. Ini hal yang perlu kita sadari tentang kekhawatiran. Ia licik. Kekhawatiran datang ketika kita lengah, muncul dalam pikiran kita di tengah malam, membisikkan kebohongan. Bagaimana jika ini gagal? Bagaimana jika aku tidak cukup? Bagaimana jika aku jatuh? Namun, dengarkan ini dengan seksama. Kekhawatiran tidak akan memperbaiki apapun. Yang ia lakukan hanyalah menguras energi, fokus, dan kedamaian batin kita. Itulah sebabnya kita diingatkan untuk tidak mengkhawatirkan masa depan,
Karena setiap hari sudah memiliki tantangannya sendiri, banyak di antara kita yang memikul beban masa depan yang belum terjadi. Stres tentang hal-hal yang sudah dijanjikan akan dikelola oleh alam semesta. Ingatlah ini, yang lebih besar dari dirimu sudah hadir di masa depanmu. Dia sudah mengatur segala sesuatu yang belum tampak di matamu. Larimer, mengapa masih khawatir tentang hal-hal yang sudah berada dalam genggamannya? Bagaimana tetap hidup dalam kedamaian yang lebih tinggi? Sekarang, mari kita bahas bagaimana kita bisa tetap hidup dalam kedamaian yang lebih tinggi, karena hanya mendengarnya tidaklah cukup. Kita harus mengamalkannya. Berikut adalah 3 langkah praktis. 1. Bersyukur dan berdoa. Jangan hanya berdoa sekali atau hanya ketika keadaan terasa buruk, tetapi lakukan secara berkelanjutan. Doa adalah jembatan yang menghubungkanmu dengan kedamaian batin. Saat berdoa, jangan hanya fokus pada masalahmu. Ucapkan syukur atas segala yang sudah diberikan. Rasa syukur mengubah cara pandangmu, mengingatkanmu bahwa apa yang sudah diberikan sebelumnya akan diberikan lagi. 2. Jaga pikiranmu. Ingatlah untuk fokus pada apa yang baik, yang penuh kebajikan, yang membawa kedamaian dan kebenaran. Jangan biarkan ketakutan dan negativitas menguasai pikiranmu. Hindari membayangkan segala kemungkinan terburuk atau mendengarkan suara yang membawa jauh dari kebenaran yang lebih tinggi. Agar tetap berada dalam kedamaian, isi pikiranmu dengan janji-janji alam semesta yang abadi. Fokuskan pikiranmu pada kebaikan, kebenaran, dan janji yang sudah ada. Biasakan melepaskan setiap hari. Ini bukan hal yang hanya dilakukan sekali. Setiap pagi katakan, aku melepaskan ini kepada Yang Maha Besar. Aku tidak akan memikul apa yang sudah dijanjikan untuk ditanggung oleh alam semesta. Ya, aku tahu ini tidak mudah, tetapi semakin sering kamu berlatih melepaskan segalanya kepada yang lebih tinggi, semakin banyak kedamaian yang akan kamu alami. Kepercayaan tumbuh seiring waktu dan setiap kali kamu melepaskan sesuatu dan melihat bagaimana alam semesta bekerja, iman dan kedamaianmu akan semakin kuat. Sekarang dengarkanlah ini dengan penuh hati. Kedamaian sejati bukanlah tanda hidup yang bebas dari badai. Itu bukan berarti kamu akan terhindar dari tantangan hidup, tetapi yang pasti, di tengah-tengah segala guncangan, kedamaian sejati bisa hadir dalam ketenangan jiwamu. Bayangkan sejenak, ketika angin kencang berhembus dan gelombang besar datang menerpa, kedamaian sejati menjadi jangkar yang kokoh bagi jiwamu. Karena kedamaian ini bukan tentang menghindari masalah, tetapi tentang merasakan kehadiran yang lebih besar dari dirimu. Saat kamu merasakan bahwa ada kekuatan yang lebih tinggi mengendalikan segalanya, kamu bisa melewati apapun dengan ketenangan hati. Pilihan ada pada dirimu sekarang. Aku ingin bertanya kepadamu, apa yang akan kamu pilih hari ini? Apakah kamu akan terus memikul kekhawatiranmu, ataukah kamu akan melepaskannya dan menyerahkannya kepada alam semesta? Apakah kamu akan membiarkan rasa takut menguasai, ataukah kamu akan mempercayai bahwa ada rencana lebih besar yang sedang bekerja untukmu? Pilihan ada di tanganmu, tetapi satu hal yang aku yakin, ketika kamu memilih untuk mempercayai kekuatan yang lebih besar itu, kedamaian yang melampaui pemahamanmu akan datang. Damai yang tak bergantung pada keadaan, melainkan pada kekuatan yang memegang segala sesuatu. Damai ini akan menjaga hatimu dan pikiranmu. Apapun yang terjadi, alam semesta tahu kamu lelah. Ia tahu kamu telah berjuang dengan banyak beban yang terasa berat, namun alam semesta memanggilmu untuk beristirahat dalam pelukannya. Ia berkata, datanglah kepadaku, biarkan aku yang mengemban bebanmu, biarkan aku memberimu kedamaian. Jadi hari ini mari kita pilih untuk percaya pada kehadiran yang lebih besar. Mari kita memilih untuk tetap berada dalam kedamaian yang melampaui segala, untuk berjalan dengan tenang dalam harmoni alam semesta. Kewajiban baru, untuk perjalanan baru. Sekarang, mari kita bicara tentang hal yang luar biasa. Bagaimana melangkah maju dengan kekuatan yang datang dari kedamaian sejati. Kamu tahu, perhentian bukanlah akhir dari perjalanan, tetapi permulaan yang baru. Alam semesta tidak ingin kamu terperangkap dalam kelelahanmu. Ia ingin membarui kekuatanmu, menyegarkan jiwamu, dan mempersiapkanmu untuk melangkah dengan keberanian menuju masa depan. Dengarkanlah ini. Ketika kamu menyerahkan segala kelelahanmu kepada alam semesta, ia tidak hanya memberi ketenangan, tetapi juga memberi kekuatan. Aku tahu, mungkin beberapa dari kalian merasa lemah, merasa tak punya lagi energi untuk bertahan, dan itu adalah hal yang wajar karena sejatinya, alam semesta tidak mengharapkanmu untuk kuat dengan kekuatanmu sendiri. Justru ketika kamu berserah, kamu akan menemukan kekuatan yang tak terduga.
Mereka yang berserah kepada Tuhan akan diperbaharui kekuatannya. Bukan mereka yang mengandalkan diri mereka sendiri, tetapi mereka yang mempercayai bahwa ada kekuatan yang lebih besar yang menggerakkan segala sesuatu. Kekuatanmu datang dari alam semesta, dan ia siap mengisi ulang energi hidupmu hari ini. Jadi apa yang akan kamu pilih? Apakah kamu akan terus berjalan dengan beban dan kekhawatiran, ataukah kamu akan menyerahkannya dan menerima kekuatan serta kedamaian yang ada di sekitarmu? Alam semesta mengundangmu untuk datang. Biarkan ia membawa jiwamu ke dalam kedamaian yang sejati. Berhenti mengepakkan sayap, mulailah terbang sekarang. Izinkan aku berbagi rahasia yang sederhana namun mendalam. Kekuatan sejati datang bukan dari usaha keras, melainkan dari penyerahan diri. Ini adalah tentang Berhan. Aku tidak bisa melakukannya sendiri. Aku butuh kekuatan yang lebih besar untuk membimbingku. Pikirkanlah tentang elang sejenak. Elang tidak membuang energinya dengan terus mengepakkan sayap tanpa henti. Mereka terbang. Mereka membentangkan sayap mereka dan membiarkan angin membawa mereka. Inilah yang alam semesta inginkan untukmu. Berhenti mengepakkan sayap dan biarkan dirimu terbang. Berhenti berjuang dengan keras dan mulai percayakan dirimu pada kekuatan yang lebih besar. Namun ada satu hal yang perlu kamu ingat. Untuk terbang, kamu harus menunggu angin. Dengan cara yang sama, kamu perlu menunggu dan berserah kepada alam semesta. Luangkan waktu untuk berada dalam kedamaiannya, dengarkan bisikannya, dan biarkan kekuatan yang lebih besar itu memperbaharui dirimu. Mari kita renungkan sejenak, sahabat. Menunggu itu bukan hal yang mudah. Kita hidup di dunia yang mendorong kita untuk terus berlari, untuk selalu lebih cepat, lebih keras, dan tak pernah berhenti. Namun jalan yang lebih dalam itu berjalan dengan cara yang berbeda. Suara yang lebih tinggi berbisik, "Diamlah dan rasakan kehadiranku." Menunggu bukan berarti kita hanya duduk tanpa pergerakan. Itu berarti mencari dengan penuh kesadaran melalui doa, refleksi, dan kebijaksanaan yang kita temukan di setiap langkah hidup. Itu berarti memberi ruang agar Yang Maha Besar bisa berbicara dan bergerak dalam kehidupan kita. Dan itu berarti mempercayai bahwa meskipun kita tak melihatnya, ada energi yang bekerja di luar jangkauan pandangan kita. Melangkah dalam kehadiran yang lebih besar. Sahabat, saat Anda belajar untuk menunggu sesuatu yang luar biasa terjadi, Anda tidak hanya diperbaharui, Anda diberi kekuatan untuk terus maju. Anda diberi kemampuan untuk menghadapi setiap tantangan dengan keberanian dan keyakinan yang lebih dalam. Mungkin saat ini Anda merasa terhenti, ragu tentang hari-hari yang akan datang. Namun izinkan saya mengingatkan Anda, jika Anda telah dibimbing sejauh ini, Anda tidak akan dibiarkan sendirian. Energi yang membawa Anda melewati kemarin akan membawa Anda juga melalui hari ini dan besok. Lalu bagaimana kita melangkah maju dengan kekuatan yang lebih besar ini? Berikut beberapa hal yang perlu kita ingat. 1. Berjalan dengan keyakinan, bukan ketakutan. Ketakutan sering datang untuk menghentikan langkah kita. Yasmin kata bahwa kita tidak cukup, bahwa kita tak mampu, bahwa kita akan jatuh. Namun keyakinan mengatakan, aku mampu karena energi yang lebih besar ada bersama saya. Keyakinan mengingatkan kita bahwa kita tak berjalan sendiri, dan itu sudah lebih dari cukup. 2. Fokus pada cahaya yang lebih tinggi. Seperti kisah yang mengajarkan kita akan tergelincir hanya ketika kita mengalihkan pandangan dari cahaya tersebut dan tenggelam dalam kegelapan. Jika kita terus fokus pada tantangan, kita akan menjadi terbelenggu olehnya. Tetapi jika kita mengarahkan pandangan kita pada cahaya, kita akan tetap kokoh. 3. Jangan menyerah. Proses ini belum selesai. Ketika hidup terasa berat, godaan untuk berhenti sering datang. Tapi saya ingin mengingatkan Anda, perjalanan Anda belum selesai. Ada rencana yang lebih besar sedang berlangsung, meskipun terkadang tak terlihat. Jadi jangan berhenti, percayalah, dan Anda akan merasa kekuatan baru mengalir dalam diri Anda untuk terus maju. Sahabat, bagi kalian yang merasa hampir menyerah, yang merasa telah kehabisan kekuatan, ingatlah ini, tidak ada yang diminta untuk berjalan sendiri. Bahkan kekuatan kita bukan berasal dari diri kita sendiri, tetapi dari sumber yang lebih besar, yang siap untuk memberi kita kekuatan baru setiap saat. Jika Anda menanti dengan penuh keyakinan, Anda akan dibangkitkan kembali dengan kekuatan yang tiada habisnya. Layaknya sayap yang terbang tinggi tak kenal lelah, kekuatan Anda datang dari tempat yang lebih dalam, dan kekuatan itu sudah siap untuk Anda terima hari ini. Seksong Eker. Saat kita mengakhiri pesan ini, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan semesta alam yang penuh kasih, kami bersyukur atas pesan yang telah Engkau berikan, mengingatkan kami bahwa Engkau hadir dalam setiap langkah kami.
merasakan perjuangan kami, dan selalu mendampingi kami dalam setiap perasaan dan perjalanan. Kami melepaskan semua yang membebani hati kami, ketakutan, keraguan, dan kelemahan yang menghalangi kami dan menyerahkannya kepadamu. Tuhan, kami memohon perubahan dan terobosan dalam hidup kami. Bagi mereka yang merasa terjebak, yang merasa hilang arah, atau yang merasa terperangkap dalam pola yang tak kunjung berubah, kami memohon agar Engkau membuka jalan dengan cara yang hanya Engkau bisa. Hancurkan segala belenggu, runtuhkan tembok yang menghalangi, dan bukakan pintu yang tak akan pernah tertutup. Tunjukkan kuasa-Mu semesta, dan ingatkan kami bahwa tidak ada yang mustahil bagi kehendak-Mu. Kami memohon penyembuhan. Penyembuhan untuk tubuh, pikiran, dan jiwa kami. Bagi siapa saja yang sedang bergumul dengan rasa sakit, penyakit, atau luka dalam jiwa, kami meyakini bahwa sembuhnya datang dari-Mu. Sembuhkan setiap tempat yang terluka dan pulihkan kami sepenuhnya. Biarkan damai-Mu mengalir dalam setiap bagian diri kami, menggantikan ketakutan dan keraguan dengan kepercayaan dan harapan. Tuhan, kami membawa kebutuhan kami kepadamu. Engkau adalah penyedia yang tak terbatas dan kami percaya bahwa Engkau akan mencukupi segala yang kami perlukan. Bagi mereka yang berjuang dalam memenuhi kebutuhan hidup, yang sedang mencari jalan baru, atau yang merasa terbelenggu oleh beban finansial, kami mohon agar Engkau memberikan kelimpahan yang tak terhingga. Berkatilah usaha kami, berikan hikmat dalam pengelolaan apa yang telah Engkau percayakan, dan curahkan berkat-Mu supaya kami bisa menjadi saluran berkat bagi orang lain. Kami juga memohon perlindungan bagi diri kami dan orang-orang yang kami kasihi. Lindungilah kami dengan kekuatan yang tak tampak, dan jauhkan kami dari segala bahaya. Jagalah keluarga kami, rumah kami, dan hati kami dari energi yang merugikan. Tutupilah kami dengan ketenangan-Mu, dan berikan kami keberanian untuk menghadapi apapun yang datang, mengetahui bahwa Engkau adalah pelindung dan kekuatan kami. Tuhan, saat kami menantikan petunjuk-Mu, perbaruilah kekuatan kami. Bantulah kami untuk percaya pada waktu yang tepat dan rencana yang lebih besar dari-Mu. Ajarkan kami untuk beristirahat dalam janji-janji-Mu dan berjalan dengan penuh keyakinan dalam cahaya-Mu. Terima kasih telah menjadi sumber dari segala yang baik, yang selalu bersama kami dan tak pernah meninggalkan kami. Kami menyerahkan segala pujian dan penghormatan kepadamu, karena kami tahu Engkau sudah bekerja, menjawab doa-doa kami, dan membuka jalan yang tak terbayangkan. Dengan penuh rasa syukur kami berdoa. Amin. Salam dari Aiman, kita adalah keluarga.